Seiring dinamika perkembangan bahasa, sastra dan aksara Jawa di Kabupaten Bantul, upaya pelestarian pun rutin dilakukan pemerintah kabupaten. Melalui Kundo Kabudayaan Kabupaten Bantul, selama bulan Juli 2024 digelar serangkaian kegiatan bertajuk Kompetisi Bahasa dan Sastra Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul 2024. Kegiatan ini diikuti oleh masyarakat Bantul dengan kriteria tingkat anak, remaja, dan dewasa. Kompetisi dibuka secara langsung oleh Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul, Yanatun Yunadiana, bertempat di Balai Kelurahan Wijirejo, Pandak, Bantul, 1 Juli 2024. Dihadiri sejumlah tamu undangan, diantaranya perwakilan dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Bantul, Kantor Kementerian Agama Bantul, Panewo Pandak, dan Lurah Kelurahan Wijirejo. Dalam sambutannya, Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul, Yanatun Yunadiana, menegaskan pentingnya pengenalan bahasa Jawa bagi generasi muda. Penggunaan bahasa Jawa dalam komunikasi sehari-hari dinilai akan membawa dampak positif karena dalam bahasa Jawa terkandung nilai-nilai sopan santun. Sependapat dengan Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul, Lurah Wijirejo, Wisnurianto, mendukung penuh upaya dari Dinas Kebudayaan Bantul tersebut. Pihaknya mengaku terbuka, wilayahnya digunakan sebagai tempat kegiatan seni dan budaya. Selanjutnya Bapak Ibu, kami juga bersama pemerintah Kelurahan Wijirejo mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dinas Kebudayaan Bantul, kepada Bapak Kepala Dinas dan seluruh jajarannya yang telah memilih Kelurahan Wijirejo sebagai tempat adanya perlombaan bahasa dan sastra pada kesempatan pagi hari dan 5 hari ke depan, yang itu salah satunya adalah Kelurahan Wijirejo dipilih sebagai tempat tersebut. Kami atas nama pemerintah Kelurahan Wijirejo sangat bahagia dan berbangga hati karena setelah ditetapkan mendapatkan SK Rintisan Desa Budaya, mengalir terus rezeki untuk Wijirejo melalui Dinas Kebudayaan Bantul. Berharap dengan doa, terakhir doa, semoga acara hari ini sampai nanti 5 hari ke depan bisa berjalan dengan lancar, dengan baik dan sesuai dengan harapan Bapak Ibu semuanya, adik-adik mas semuanya yang mengikuti. Insya Allah Dinas Kebudayaan luar biasa dengan gregetnya, gumegahnya, semangatnya untuk membangun kebudayaan yang itu menjadi ideologi ataupun jati diri masyarakat Kabupaten Bantul, bahwa kita adalah mempunyai budaya yang adiluhung, yang tidak boleh kita itu terkikis dengan budaya-budaya dari luar yang itu tidak cocok dengan budaya kita. Yanatun berharap pembinaan bahasa dan sastra Jawa khususnya bagi anak-anak tidak berhenti hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah semata, namun juga mendapat dukungan para orang tua dan masyarakat. Kompetisi Bahasa dan Sastra Kundo Kabudayaan Kabupaten Bantul tahun 2024 ini bertujuan untuk melestarikan bahasa Jawa dan merupakan salah satu rangkaian dari pembinaan yang dilakukan oleh Kundo Kabudayaan. Pembinaan itu meliputi pawiatan, pranotadicoro, geguritan, dan lain-lain. Sehingga kita dengan adanya kompetisi ini diharapkan kita mengetahui sampai di mana pembinaan yang telah dilakukan. Acara ini berlangsung selama 5 hari, dari tanggal 1 sampai tanggal 6, sampai 5 di Wijirejo, kemudian tanggal 6 ada di SMA 2 Bantul. Ya, tujuannya adalah untuk melestarikan pengembangan bahasa dan sastra di Kabupaten Bantul, kemudian untuk mengembangkan potensi seni sastra yang ada di
Kabupaten Bantul. Kami beberapa waktu yang lalu itu melihat memang kami merasakan ada semacam penurunan kemampuan bahasa sastra dan kemauan dari anak-anak itu. Tapi sewaktu melihat antusiasme dalam kompetisi ini yang diikuti oleh kelompok remaja sejumlah 700 peserta ini kami sangat berbangga. Ternyata generasi muda itu ternyata mempunyai minat yang cukup besar juga, cukup kuat untuk melestarikan bahasa dan budaya Jawa ini. Dan dengan ini saya sangat gembira sekali dan ini merupakan indikasi keberhasilan pembinaan kita selama setahun ini. Perlombaan yang digelar dalam kompetisi bahasa dan sastra Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul 2024 hari pertama 1 Juli 2024 yaitu Lomba Moco Geguritan untuk jenjang usia anak, remaja, dan dewasa. Membaca geguritan berbeda dengan berdeklamasi, seorah atau pranoto coro. Peserta diharapkan mampu memahami kekayaan estetik dalam teks geguritan. Contohnya, dalam teks tersebut terdapat tembang atau lelagon, maka peserta boleh mendengarkan tembang tersebut. Harapan saya untuk mengikuti kompetensi ini adalah saya bisa mengembangkan potensi ya yang ada pada diri saya, dan juga nanti saya ingin ketika saya sudah mengetahui ini, saya ingin berbagi dengan teman-teman di sekeliling saya. Saya mengikuti kompetisi bahasa dan sastra dengan bidang moco geguritan, yaitu yang pertama, saya ingin mengembangkan bakat dan minat saya terhadap bahasa dan sastra yang ada di Bantul, terutama pada bidang moco geguritan. Karena pada saat saya SD hingga sekarang, saya kerap mengikuti lomba moco geguritan dan alhamdulillah selalu berkembang dan mendapat juara. Harapan saya dengan mengikuti lomba ini adalah yang pertama, bakat saya dapat tersalurkan melalui bahasa dan sastra ini. Yang kedua, semoga saya bisa mendapatkan juara dan bisa membanggakan nama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hari kedua, 2 Juli 2024, digelar kompetisi Lomba Moco Cerka Anak, Remaja, dan Dewasa. Setiap peserta diberi waktu kurang lebih 10 menit untuk membacakan naskah cerka yang telah disiapkan panitia. Kriteria penilaian mencangkup wiroso, penghayatan atau mimik, wicoro, artikulasi, wiromo, intonasi, dan wirogo, gestur, blocking, busana. Memasuki hari ketiga, kompetisi bahasa dan sastra Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul 3 Juli 2024 melombakan mocopat anak, remaja, dan dewasa. Penilaian Dewan Juri berdasarkan pada penampilan dan cara peserta dalam membawakan tembang mocopat. Setiap peserta diwajibkan menembangkan satu tembang mocopat wajib dan satu tembang pilihan yang telah disiapkan panitia. Diperkenankan menggunakan gregel. Kriteria penilaian meliputi titik laras, ketepatan nada, teknis pedotan, pakecapan, gregel, tempo, dasar swanten, dan unggah-ungguh cara berjalan, duduk, dan berpakaian. Selanjutnya, Lomba Sesorah Remaja digelar 4 Juli 2024. Peserta diwajibkan mengenakan busana Jawa lengkap Gagra Ngayo Jakarta. Kriteria penilaian mencangkup wicoro, isi, bahasa, artikulasi, wirogo, busana, gestur, blocking, wiroso, penghayatan, mimik wajah, pesan, dan wiromo,
intonasi, panjang pendek, dan keras lemah suara. Banjur paring perintah rakyat kangge mbabat alas dipun dadosake kraton. Atur panuwun kula aturaken. Tidak kalah seru dengan lomba sesora remaja. Di hari yang sama juga digelar lomba pranatacara remaja. Lomba yang diikuti peserta di rentang usia 13 hingga 19 tahun tersebut turut menjadi bukti upaya dari Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul menguri-uri kebudayaan, bahasa, dan sastra Jawa. Kapurwakan tumpeng katikas dening Bapak Bupati Kabupaten Bantul sineksen dening para panewu ing Kabupaten Bantul saha para lenggah sedaya. Apa kuwatir nek ora dibayar? Mendongeng, lomba yang digelar 5 Juli 2024 ini diperuntukkan bagi peserta umum. Lomba mendongeng menggunakan bahasa Jawa dan materi cerita diambil dari idiom atau petua Jawa. Peserta diperbolehkan menggunakan alat peraga pendukung. Kriteria penilaian mencakup alur cerita, ekspresi, intonasi, dan kreativitas peserta. Subur wit-witane, subur sukete. Ono wedhus mlaku. Aduh. Aku kok tekan kene keblasok. Hari terakhir perhelatan kompetisi bahasa dan sastra Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul 2024 ditutup dengan lomba alih aksara bagi peserta anak, remaja, dan dewasa. Digelar di SMA Negeri 2 Bantul 6 Juli 2024. Materi yang dikerjakan peserta adalah mengalih aksarakan soal berhuruf Latin ke aksara Jawa. Para peserta wajib mengenakan busana Jawa lengkap gagrag ngayog Yogyakarta. Kriteria penilaian meliputi trep atau benar dalam penulisan aksara, estetik, cakrik atau langgam tulisan tangan, jelas, indah, dan bersih. Bentuk soal yang dikerjakan setiap kategori berbeda. Kategori anak, bentuk soal berupa ungkapan dan peribahasa bahasa Jawa. Kategori remaja, berwujud kutipan dari paragraf berhuruf Latin berbahasa Jawa. Sementara kategori dewasa, bentuk soal berupa tembang huruf Latin berbahasa Jawa. Untuk kompetisi alih aksara remaja dan dewasa, sudah menggunakan aksara Jawa digital dan dikerjakan dengan komputer. Ya, diharapkan nanti dengan kegiatan-kegiatan seperti ini nanti bisa kita tingkatkan pembinaan maupun kompetisi bisa kita tingkatkan lagi sehingga kita harapkan anak-anak generasi muda ini mempunyai pemahaman yang lebih tinggi terhadap bahasa. Kalau pemahamannya terhadap bahasa itu tinggi, maka budaya yang ada di masyarakat itu bisa menjadi lebih bagus lagi. Artinya kita remaja yang punya pemahaman bahasa dan unggah-ungguh yang baik itu kita harapkan mempunyai kepribadian yang lebih baik. Pribadi Jawa yang penuh dengan unggah-ungguh, yang pribadi Jawa yang halus, sehingga angka kriminalitas yang dimiliki oleh remaja itu sangat kita harapkan bisa menjadi berkurang secara signifikan. Sebagai penghargaan, semua pemenang lomba berhak mendapatkan trofi dan piagam penghargaan serta uang pembinaan. Pemenang 1, 2, dan 3 akan ditunjuk mewakili Kabupaten Bantul dalam kompetisi yang sama di tingkat DIY pada tanggal 27 hingga 29 Agustus 2024. Namun sebelumnya, pada pertengahan Agustus 2024, wakil kontingen dari Kabupaten Bantul tersebut akan mendapatkan pembekalan dari Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul. Saya yang pertama sangat mengapresiasi apa yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan Bantul, Bu. Mengingat sekarang ini kebudayaan sedikit demi sedikit tergeser oleh dunia digital. Sehingga anak-anak kadang yang masih polos pun sudah tidak tahu apa itu namanya toto kromo, toto boso, kadang sudah tidak tahu. Maka itu dengan kepedulian kami sangat mengapresiasi sekali dari Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul yang telah melaksanakan kegiatan ini dalam upaya memupuk budaya dari sejak kecil, sejak dini
agar nanti apa yang menjadi harapan dari Bapak Bupati Bantul tentang peningkatan budaya dari anak-anak sampai orang dewasa bisa terwujud. Agar anak saya itu lebih mengenal budaya Jawa yang sekarang udah hampir hilang ya. Anak-anak sekarang kan udah nggak mengenal budaya gitu. Jarang sekali anak yang bisa seperti ini. Kemudian biar tampil pede, anak-anak juga lebih pengalaman lagi untuk di bidang ini. Kemudian ini kan berguna juga untuk masa depan anak juga.